Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tempat itu tampaknya adalah kuil Buddha. Daerah itu tidak kecil, bahkan ada sebuah gerbang kecil di kedua sisinya, masing-masing merupakan lorong ke area yang berbeda. Han Li dengan cepat mengalihkan pandangannya melewati aula besar dan akhirnya melihat kedua baris lemari kayu. Lemari kayu itu putih dan benangki dingin yang dilepaskan samar-samar, terbuat dari kayu salju yang terkenal di seluruh alam roh. Kayunya adalah bahan yang ideal untuk memurnikan harta yang dikaitkan dengan es, tetapi di sini kayu itu digunakan sebagai bahan untuk kabinet umum. Ini sangat luar biasa, membuat Han Li kagum. Lemari itu memiliki selusin alat berwarna-warni yang diletakkan di atasnya. Dari kejauhan, dia bisa melihat tongkat, mangkuk sedekah, lonceng kecil, dan barang-barang lainnya. Han Li menyipitkan matanya dan indera spiritualnya menyapu benda-benda itu. Setelah sesaat sok, kegembiraan berseri-seri dari wajahnya. Alat-alat itu memiliki ki spiritual yang mencengangkan, masing-masing adalah harta setengah jadi kelas atas. Jika master asli memurnikannya sepenuhnya, setidaknya akan dianggap sebagai harta roh biasa, jika bukan harta karun roh ilahi. Yang terpenting, dari penampilan luar harta karun itu, dia tahu itu adalah harta karun yang tidak jelas dengan kemampuan luar biasa. Bahkan jika dia menghabiskan upaya untuk benar-benar menyempurnakannya sepenuhnya, keefektifannya masih sekuat harta yang disempurnakan oleh tuan aslinya. Dalam hal ini, mereka dapat dianggap sebagai harta kelas atas dari alam roh. Han Li mengguncang lengan bajunya dan tiba-tiba, gelombang kabut biru terbang keluar dan menyapu area tersebut, menyapu setiap harta terakhir. Setelah memperoleh begitu banyak harta yang kuat, Han Li merasa senang. Setelah melihat melewati aula sekali lagi, dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ke salah satu tikar beberapa kali. Tiba-tiba, dia menjerit seolah menemukan sesuatu. Dia segera mengayunkan tangannya ke tanah. Wosh! Tikar diam-diam memasuki genggamannya. Tidak hanya dia merasa fleksibel seperti air dan mati rasa saat disentuh, tetapi dia merasakan gelombang ki spiritual tiba-tiba bertiup melewatinya. Ini, mata Han Li berkedip. Tikar itu jelas disempurnakan dari sejenis rumput roh. Itu bertahan selama beberapa ratusan ribu tahun namun masih dipenuhi dengan ki spiritual. Ekspresinya bergerak seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Tiba-tiba, dia meletakkan tikar di bawah hidungnya dan mengendus, mencium aroma amis yang samar. Wajah Han Li mati dan dia membalik tangannya yang lain. Dalam kilatan biru, pedang sepanjang 1 meter muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke matras dan mengguncang pergelangan tangannya, memotongnya dengan seberkas cahaya pedang. Cahaya pedang mengiris di atas matras dengan kekuatan yang tampaknya tak terbendung dan masuk beberapa inci sebelum dibelokkan dengan kuat. Cahaya kuning melintas di permukaan cahaya dan memulihkan luka tebasan dari pedang. Kerumputan saja telah memblokir serangan dari pedang awan bambu. Han Li membalik matras beberapa kali dan bergumam, ini pasti rumput zirah kain yang legendaris. Ini adalah barang yang benar-benar fantastis. Kerumputan dengan sendirinya mampu memblokir serangan harta sihir tipe pedang. Jika diubah menjadi baju besi, itu akan menjadi pertahanan kelas atas. Sangat disayangkan bahwa itu sangat rentan terhadap serangan yang disebabkan oleh api. Ini benar-benar tempat tinggal immortal. Mereka menggunakan bahan yang sangat penting hanya sebagai tikar. Karena dia menemukan nilai matras, dia tentu saja tidak akan meninggalkannya di sana. Dia segera mengulurkan telapak tangan hitam pekat dari lengan bajunya dan dia dengan santai menggenggam ke tanah. Gelombang cahaya abu-abu segera menggulungnya. Saat cahaya abu-abu berkedip, ratusan tikar diam-diam menghilang dari tanah, menyapu bersih seluruh aula. Ketika indera spiritualnya menyapu kantong penyimpanan dan melihat tikar tertata rapi, dia mengangguk puas.
Karena rerumputan telah lama punah di alam roh, tikar saja sudah membuat perjalanan ini berharga. Dengan pemikiran itu, Han Li menghela nafas panjang dan menarik napas dalam-dalam. Untuk beberapa alasan, dia merasakan aroma kayu cendana sepertinya semakin pekat. Kayu cendana. Dia tiba-tiba menoleh dan matanya berbinar saat dia dengan cepat melihat ke arah pembakar dupa di sudut ruangan. Dupa di pembakar dibakar setengah dan warnanya kuning pucat. Alis Han Li bergerak dan dia mengambil langkah besar menuju sudut. Tapi sebelum dia tiba, dia sudah melihat pembakar dupa dengan indera spiritualnya dan langsung mengerutkan kening. Anehnya, pembakar dupa itu terbuat dari perunggu biasa. Itu tidak bisa dianggap sebagai alat ajaib. Han Li berkedip dan dia sudah berjalan di depan pembakar dupa. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan melihat sepertiga sisa dari batang dupa yang terbakar. Aroma yang kaya bocor dari tongkat. Tongkat itu tampaknya lebih dari yang terlihat. Dari penampilannya, tidak ada bedanya dengan dupa biasa. Tapi karena mampu mempertahankan aroma yang pekat setelah sekian lama berlalu, itu pasti luar biasa. Han Li melihatnya lama sekali dan wajahnya berubah muram. Dia mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan untuk memadamkan dupa yang terbakar, tetapi sebelum dia menyentuhnya, cahaya spiritual menyala dan lapisan cahaya biru melingkari jari-jarinya. Dengan sangat hati-hati, dia mengeluarkan ujung dupa yang terbakar dan tidak terjadi apa-apa. Namun, ekspresi Han Li masih tetap aneh. Dia dengan tegas melihat dupa beberapa kali lagi dan mengendus panjang sebelum memasang wajah termenung. Tiba-tiba, dia menjentikkan jarinya dan lampu merah menyala. Sebuah bintang seukuran nasi keluar dari ujung jarinya dan mengenai ujung dupa. Saat cahaya memudar, dupa tidak dinyalakan kembali. Han Li menyipitkan matanya, samar-samar menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia menjentikkan jarinya lagi dan bola api merah keluar dari ujung jarinya. Itu melayang tanpa bergerak di udara. Ketika bola api menghantam ujung dupa, dia menatap dalam diam. Akibatnya, kobaran api tidak membakar dupa sedikit pun. Seperti yang diharapkan, ini adalah dupa Black Ice yang tenang. Itu menangkal setan batin seseorang saat menerobos ke tahap integrasi tubuh. Ketika Han Li melihat ini, dia memasang wajah gembira. Dia segera membalik tangannya dan kotak giok putih bersih muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati meletakkan tongkat itu di tangannya. Setelah itu, tubuhnya bergeser saat dia mencari dupa lain yang setengah terbakar di sudut lain aula. Dengan mengatakan itu, dia memanggil kotak batu giok di tangannya dengan kedipan dan itu benar-benar menghilang. Setelah itu, Han Li melihat lagi ke seluruh aula. Sayang sekali ada banyak hal di sana untuk memulai. Selain kuil dan buah roh layu yang dipersembahkan ke kuil, tidak ada yang lain. Dengan itu, dia akhirnya melihat ke kuil. Cahaya ungu berpendar dari kuil dan tampak setinggi 3 meter. Itu berisi patung dewa seolah-olah itu diukir dari batu giok kelas atas. Patung dewa mengenakan jubah hijau dan memegang kocokan ekor kuda seputih salju di satu tangan dan labu ungu di tangan lainnya. Dia memiliki janggut panjang dan kumis yang menjuntai di dagunya, memberinya aura immortal yang samar. Namun, Han Li hanya melihat patung dewa itu sesaat lagi, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak peduli berapa lama dia menatap wajah patung itu, dia hanya bisa melihat kabut cahaya hijau yang berkilauan di depannya. Dia tidak bisa melihat penampilan asli patung itu. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dan cahaya biru segera bersinar. Dia kemudian dengan paksa menatap wajah patung dewa itu. Itu memang berpengaruh. Dia secara bertahap melihat melalui kabut cahaya hijau yang menutupi wajah patung itu dan melihatnya menipis. Suasana hatinya cerah dan pandangannya semakin terfokus, ingin melihat wajah patung dewa itu. Tapi sebelum dia bisa melihat detail jarinya, suara surgawi dan nyanyian Buddhis terdengar di benaknya. Saat telinganya berdenging,
seluruh indera spiritualnya menjadi kacau balau. Mata Hanli menjadi hitam dan dia terhuyung-huyung ke tanah. Dia duduk, hampir linglung. Untungnya, indera spiritualnya sebanding dengan kultivator kelas integrasi tubuh. Setelah buru-buru mengedarkan seni pembangunan hebat melalui tubuhnya, dia akhirnya mendapatkan kembali kejernihan pikirannya dan berdiri kembali. Setelah meluruskan dirinya, dia melihat lagi patung dewa itu dengan bingung. Patung dewa itu sangat aneh, bahkan mengingat tahap kultivasinya saat ini, dia tidak dapat melihat penampilan aslinya. Patung itu sendiri adalah harta karun dengan kekuatan tak terukur. Sejak diabadikan, patung itu pasti dimodelkan setelah sosok penting bahkan di alam abadi sejati. Patung dewa adalah objek yang sangat dalam. Bahkan beberapa individu yang sangat kuat di alam roh, mendapat dukungan dari patung dewa untuk memanifestasikan jiwa primal atau pecahan jiwa dari dewa pada jarak yang tak terduga. Meskipun belum pernah terdengar tentang dewa dari alam abadi sejati untuk menggunakan metode seperti itu untuk turun ke alam roh, mengambil patung dewa ini pasti tidak bijaksana jika benar-benar meniru sosok penting dari alam abadi sejati. Ekspresi Hanli goyah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam. Setelah dengan paksa menekan keinginannya, dia memalingkan muka dari kuil dan ke pintu di samping. Tubuhnya bergerak dan dia berjalan tanpa ragu-ragu lagi. Dan dengan perintah mental, boneka kera besar itu mengikutinya. Pada saat itu, Hanli sudah melewati sebuah lorong dan tiba di depan selusin kamar samping. Kamar-kamarnya tidak tampak sangat besar. Hanli dengan cepat melihat dan boneka kera besar membuka pintu kamar satu per satu. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang terjadi, dia mulai berkedip dan memasuki setiap kamar. Interiornya sangat sederhana, ada sebuah pintu kecil yang memisahkan ruangan persegi panjang itu menjadi dua bagian. Bagian luar adalah yang lebih besar dari keduanya, dan merupakan ruang tamu, hanya meja sederhana dan beberapa kursi. Hanli menyapu indera spiritualnya pada barang-barang ini untuk menemukan bahwa bahan yang digunakan untuk mereka semua sangat berharga, tetapi sama sekali tidak berguna baginya. Karena itu, dia melanjutkan tanpa jeda, melangkah ke bagian dalam, yang tampaknya adalah kamar tidur. Ada sedikit lebih banyak barang di ruangan ini. Selain tempat tidur giok hijau samar, ada juga meja persegi panjang, yang di atasnya diletakkan beberapa kuas tulis, batu tinta merah samar, dan setumpuk lembaran tipis seperti sutra seputih salju. Hanli mengangkat alis saat dia berjalan ke meja. Dia mengambil kuas tulis dan batu tinta satu persatu sebelum memeriksanya dengan cepat, tetapi dia kemudian menggelengkan kepalanya sebelum meletakkannya lagi. Setelah itu, dia mengulurkan tangan untuk mengambil spray sutra tipis sebelum dengan lembut membukanya, hanya untuk menemukan bahwa itu benar-benar kosong dan tidak ada tulisan apapun. Ekspresi Hanli tetap tidak berubah setelah melihat ini. Dia meletakkan kembali spray sutra ke tempat asalnya, lalu dengan hati-hati menyapu indera spiritualnya ke seluruh ruangan lagi untuk memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun sebelum segera pergi. Ini jelas tempat tinggal seorang murid, jadi dia tidak terlalu berharap bahwa dia akan menemukan sesuatu yang berguna di sini. Karena itu, dia secara alami tidak akan berlama-lama di sini. Selain itu, ada lebih dari 10 kamar yang mirip dengan yang satu ini, dan dia memiliki jadwal yang padat, jadi dia tidak dapat melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua kamar ini. Karena itu, Hanli dengan cepat mencari melalui selusin kamar, tetapi tidak menuai hasil yang berharga untuk usahanya selain dari beberapa slip batu giok, yang memiliki tulisan suci kuno yang tidak diketahui tertulis di atasnya. Slip batu giok ini hanya diletakkan dengan santai di meja samping tempat tidur, jadi kemungkinan besar itu tidak penting. Hanli hanya mengambilnya sebagai renungan, berpikir bahwa dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi berguna dari mereka jika dia ingin menguraikan teks kuno ini suatu hari nanti. Lagi pula,
dia sangat ingin tahu tentang segala sesuatu di alam abadi sejati. Dia kembali ke aula utama dengan bonekanya, lalu segera melangkah melalui pintu samping di dinding lainnya. Setelah melewati lorong lain, Han Li berdiri di depan deretan kabin yang tertata rapi. Kabin ini benar-benar berbeda dari kamar yang baru saja dia kunjungi. Setiap kabin benar-benar berbentuk persegi dan bersudut dengan pintu kecil dan tanpa jendela. Selanjutnya, semua kabin benar-benar independen satu sama lain, dengan jarak lebih dari 100 kaki antara setiap kabin. Apa yang menarik perhatian Han Li adalah bahwa permukaan kabin ini semuanya berkilauan dengan cahaya perak dan bertuliskan rune perak samar, yang tidak lain adalah teks perak miring yang sekarang sangat dia kenal. Han Li menatap kabin-kabin ini beberapa saat sebelum akhirnya memastikan bahwa ini adalah ruang rahasia yang khusus ditujukan untuk kultivasi. Ini adalah penemuan yang cukup menggembirakan baginya karena sangat mungkin ada hal-hal yang tertinggal di ruang rahasia ini oleh orang-orang yang telah berkultivasi di dalamnya di masa lalu. Namun, ekspresi yang sedikit muram kemudian muncul di wajahnya saat melihat rune perak yang terukir halus di pintu kabin. Secara umum, batasan dan formasi yang dipasang di ruang rahasia adalah yang mengisolasi suara dan menahan indera spiritual. Namun, dengan cobaan mengerikan yang dia derita di gerbang istana utama sebelumnya, dia tentu saja tidak akan menganggap enteng. Pada kesempatan ini, dia tidak memacu boneka kera raksasanya untuk menguji apapun. Sebagai gantinya, dia memasang beberapa lapis pertahanan di tubuhnya sendiri, lalu menyapukan lengan baju langsung ke pintu batu salah satu ruang rahasia. Pedang biru kecil ditembakkan, lalu berubah menjadi seberkas cahaya biru yang panjangnya sekitar 10 kaki sebelum menghantam pintu dengan cara yang kejam. Dia segera menggunakan kekerasan untuk mencoba dan memaksa melewati batasan di pintu. Cahaya perak cemerlang terpancar dari pintu, dan suara dering yang tajam terdengar dari dalam ruang rahasia. Cahaya perak tampaknya cukup biasa, tapi mampu menahan pedang awan bambu. Seolah-olah seberkas pedangki telah menghantam badan air, dan sama sekali tidak dapat menembus cahaya perak, itu hanya mampu melemahkan cahaya spiritual ini secara perlahan. Namun, Han Li cukup lega melihat ini. Seperti yang dia duga, pembatasan pada pintu tidak mampu membalas dendam. Selain itu, kemungkinan besar adalah pembatasan kaliber yang sangat rendah di alam abadi sejati. Itu masuk akal, mengingat ini adalah deretan ruang kultivasi rahasia yang berbaris bersebelahan, mengapa ada orang yang membuat batasan kuat pada sekelompok bangunan ini. Dengan mengingat hal itu, dia tidak lagi ragu-ragu saat dia membalik tangan untuk menghasilkan gunung hitam kecil yang tingginya sekitar beberapa inci, lalu melemparkannya ke depan. Gunung itu segera meluas hingga berukuran sekitar 10 kaki di tengah kilatan cahaya hitam, lalu menghantam cahaya perak dengan ganas. Pembatasan pada pintu jelas tidak dapat menahan dampak yang begitu besar, dan suara dering yang jelas segera terputus sementara cahaya perak langsung menghilang. Cahaya biru menyala, dan pintu batu itu diiris menjadi dua oleh pedang biru Qi sebelum kedua bagian pintu itu jatuh ke kedua sisi. Han Li menyimpan hartanya sebelum dengan cepat melangkah ke kamar. Ruang rahasia itu hanya berukuran sekitar 80 kaki, dan interiornya benar-benar kosong selain futon yang juga ditenun dari cloth armor grass. Karena itu, dia bahkan tidak perlu menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi apapun. Karena itu, dia hanya bisa menghela nafas dan keluar dari ruang rahasia ini setelah mengambil futon. Namun, ada banyak ruang rahasia di area ini, jadi dia sebenarnya tidak terlalu kecewa. Dia menggunakan metode yang sama untuk menerobos satu demi satu pintu batu sebelum memasuki ruang rahasia, hanya untuk segera muncul dengan tangan kosong setiap saat. Setelah membobol 6 ruang rahasia berturut-turut, Han Li masih belum menemukan catatan apapun, dan dia secara internal meratapi nasib buruknya. Pada saat yang sama,
harapannya untuk ruang rahasia yang tersisa juga berkurang secara signifikan. Namun, setelah pintu kamar rahasia ketujuh dibobol di tengah ledakan yang menggema, matanya langsung berbinar saat dia melangkah ke dalam kamar. Ruang rahasia ini sedikit berbeda dari sebelumnya, tidak hanya ada meja dan kursi di ruangan itu, ada juga 3 kotak batu giok dengan ukuran berbeda di atas meja, serta sepasang botol kecil. Lebih jauh lagi, hal yang paling menarik perhatiannya adalah karya seni emas berkilauan yang tergantung di dinding. Karya seni ini memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, membuatnya tidak bisa mendapatkan isinya yang sebenarnya. Han Li menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya lagi, dan cahaya biru melintas di dalam pupil matanya, memungkinkan dia untuk mengintip melalui cahaya keemasan. Ekspresinya sedikit goyah ketika dia menemukan bahwa karya seni itu dipenuhi dengan pedang terbang emas yang tak terhitung jumlahnya dengan gaya yang sama. Pedang terbang ini telah digambarkan dalam semua ukuran dan posisi, dengan yang terbesar menyerupai pedang raksasa. Begitu banyak pedang emas seharusnya membuat karya seni itu sangat berantakan dan kacau, tetapi setiap pedang terbang pada karya seni itu sangat mirip dengan kehidupan, dan semua memiliki perbedaan aura yang membuatnya mudah dilihat. Han Li sangat gembira melihat karya seni pedang yang sangat banyak dan aneh ini, dan dia menatapnya dengan saksama sambil tetap diam. Namun, hanya beberapa saat telah berlalu sebelum Han Li tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam dan mundur beberapa langkah seolah-olah dia telah mendapat pukulan berat oleh semacam kekuatan tak terlihat. Dia segera memutar kepalanya untuk mengalihkan pandangannya dari karya seni, rona tidak wajar muncul di wajahnya. Indra spiritual yang kuat. Rasanya seperti aku benar-benar diserang oleh pedang terbang. Jika bukan karena aku juga mahir dalam menggunakan pedang terbang dan memiliki indera spiritual yang kuat, indera spiritualku akan sudah rusak parah barusan. Kekuatan spiritual Han Li dengan cepat beredar di dalam meridiannya sendiri selama beberapa siklus, setelah itu kondisi tubuhnya kembali normal, tetapi dia masih memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, setelah dia menenangkan diri, dia segera membalikkan tangan untuk menghasilkan setumpuk jimat dengan warna berbeda. Dia kemudian mengangkat tangannya, dan selusin lebih jimat ditembakkan satu demi satu, menghilang ke dalam segudang karya seni pedang setelah hanya beberapa kilatan. Proyeksi rune dari semua jenis warna berbeda muncul dari permukaan karya seni, menyelimuti cahaya keemasan sebelum menyusut dengan cepat. Di bawah tekanan yang diberikan oleh rune ini, cahaya keemasan yang terpancar dari karya seni mulai menyusut sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Proyeksi rune kemudian langsung kembali ke bentuk jimat sebelum menempel dengan kuat ke karya seni. Aura yang dipancarkan oleh karya seni pedang langsung dibatasi, menguranginya menjadi karya seni biasa. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia membuat gerakan meraih dengan satu tangan. Karya seni pedang itu secara paksa dicabut dari dinding sebelum mendarat di genggamannya. Cahaya biru samar menyala, dan karya seni itu langsung menggulung dirinya menjadi sebuah gulungan sebelum menghilang dalam sekejap mata. Baru saat itulah Han Li menghela nafas lega. Dia tidak tahu apakah karya seni pedang yang sangat banyak ini telah dibuat oleh pemilik tempat ini, tetapi bahkan setelah hanya melihatnya sekilas, dia dapat merasakan bahwa karya seni ini sangat mendalam dan sepertinya dijiwai dengan semacam metode kultivasi misterius. Setelah itu, dia melangkah ke meja, lalu mengayunkan lengan baju ke udara untuk melepaskan semburan cahaya biru. Cahaya biru langsung melepas tutup kotak batu giok dan botol kecil, tapi alis Han segera berkerut sedikit saat dia menyapu indera spiritualnya ke dalam wadah itu. Ada beberapa jimat di masing-masing dari 3 kotak batu giok, yang di atasnya tertulis rune teks perak miring yang sangat rumit. Namun, ki spiritual di dalam jimat juga telah menghilang, membuat jimat itu sama sekali tidak berguna. Adapun 2 botol kecil, hanya sedikit cairan roh yang tertinggal di dalamnya.
Tampaknya kedua botol kecil ini pernah berisi semacam cairan roh di masa lalu, tetapi cairan tersebut telah mengering karena kondisi penyimpanan yang kurang bagus. Setelah beberapa saat merenung, Han Li memutuskan untuk menyimpan semua jimat. Jimat ini sangat berbeda dari jimat di buku giok emas yang dia miliki, jadi ini akan menjadi usaha yang berharga baginya untuk mempelajari dan mereplikasi jimat tersebut. Setelah itu, dia mencari di seluruh ruang rahasia ini, tetapi tidak menemukan penemuan penting lebih lanjut. Karena itu, dia segera keluar dari ruang rahasia ini sebelum membobol semua ruang yang tersisa satu demi satu, tetapi yang ini juga kosong. Setelah dia keluar dari ruang rahasia terakhir, dia segera bergegas kembali. Tidak lama setelah itu, Han Li muncul di peron di luar gerbang istana samping. Dia kemudian melirik ke jalur pegunungan yang mengarah ke dua istana samping lainnya dan istana utama, dan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Si Kun dan Liu Suyer kemungkinan besar hampir mencapai puncak gunung.